Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali tentang video pemberhentian ASN saya di Kementerian Perhubungan. Terakhir saya berdinas di BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah, video yang sebelumnya itu di part 3 lanjutan kelima sampai dengan di pemanggilan Baris Krim, saya lanjutkan kembali di part 4 ini tentang pemberhentian ASN. Pada saat pemanggilan Baris Krim itu saya sebagai PPK yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dari Baris Krim. Nah, di situ dimintai keterangan masalah data pekerjaan, itu data semua saya setor. Kemudian proses pemeriksaan tersebut terjadi selama 2 hari. Nah, saya ke Baris Krim itu saya paksakan karena memang saya di situ sedang berproses pemulihan dari sakit saraf. Hanya saja sudah ada surat dari Barreskrim itu pemanggilan pertama, kedua, terus yang ketiga itu saya datang. Nah, informasi ini saya dapatkan dari orang BPTJ yang memforward kepada istri saya. Jadi karena ini pemanggilan kepolisian, kebetulan ibu juga di rumah, saya pergi untuk memenuhi panggilan tersebut, karena kalau misalnya tidak dihadiri mungkin saya masih kurang paham siapa sebab di kedepannya. Nah, dan ini pun pengalaman saya pertama itu dipanggil Barreskrim. Jadi saya setelah pemanggilan itu saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan rekan saya itu yang PPK di lalu lintas. Dia yang mengantarkan saya dan yang menemani saya namanya Andi Hermansah. Itu sekarang sudah menjadi Kasubdit di kereta api. Dia baru dilantik kalau nggak salah ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol, kemudian dia menyampaikan ke saya ada hal yang diminta oleh pihak Barreskrim, disampaikan oleh teman tersebut, rekan tersebut ke saya. Saya bilang saya belum bisa memenuhi hal itu. Jadi dari situ saya pulang ke rumah. Kemudian setelah pemanggilan itu saya makin drop, bahkan tidak bisa keluar kamar, bahkan keluar rumah, bahkan mencari nafkah buat keluarga, karena ini pengalaman pertama saya dan saya juga kaget, kemudian takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah kejadian pemeriksaan dari Barreskrim tersebut, masih ada telepon-telepon yang mengontak ke nomor handphone saya. Itu informasi dari ibu dan istri, cuman saya bilang saya belum bisa mengangkat dan menjawab mereka karena kondisi fisik itu kalau nggak salah dari berat saya 68 itu turun ke 49-an lah, seperti itu. Nah, sedang berproses tersebut itu gaji saya itu diputus. Nanti data untuk di bulan berapa diputus nanti saya bisa sampaikan di video selanjutnya, karena saya harus bongkar-bongkar berkas dulu. Setelah diputus ya karena itu
mungkin saya tidak bekerja kali atau bagaimana, nah saya kurang paham aturannya. Diputus, kemudian saya melakukan proses pemulihan itu terus kemudian berlanjut sampai dengan tahun di mana ada senior saya telepon. Senior saya telepon itu namanya Nova Harisanto. Jadi dia itu pejabat pembuat komitmen di Direktorat Angkutan BPTJ. Nah, dia telepon saya, kemudian dia memanggil saya pas ada kegiatan di daerah Banten. Itu ada kegiatan di hotel apa itu saya lupa. Akhirnya saya datang dengan sepeda motor yang bisa dibilang waktu tempuh itu sekitar 1,5 jam lah. Nah, pada saat senior telepon saya ada rasa semangat karena senior tersebut menginformasikan lewat istri saya, sehingga saya menemui dia, mungkin ada hal yang bisa saya bantu atau saya bisa ada aktivitas kembali, dan alhamdulillah obrolan tersebut berjalan dengan lancar dan akhirnya saya diperbolehkan masuk kembali di akhir tahun 2019 seperti itu. Nah, di akhir tahun 2019 itu rencana itu kalau nggak salah dia PPK di tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Saya agak kurang paham, sehingga saya membantu dia dan alhamdulillah berjalan. Kemudian pada saat saya masuk ke kantor itu, saya dipanggil oleh Eselon 2. Dulu itu namanya Bapak Hendro Surahmat. Itu senior saya juga yang menjabat sebagai sekretaris badan pada saat itu. Saya dipanggil, saya diajak ngobrol, saya ceritakan. Kemudian ada informasi bahwa dari kepegawaian BPTJ menginformasikan menghadap ke Biro Kepegawaian BPTJ untuk melakukan pemeriksaan atau klarifikasi masalah absensi yang kemarin. Nah, pada saat di BAP tersebut saya ditanyai masalah kenapa, bagaimana, kemudian apa alasannya, apa buktinya, agar setelah pemeriksaan itu harapan saya sih saya dapat bekerja, karena setelah proses pemulihan dari 2018-19 itu mungkin saya agak pulih lah ya. Setelah ditelepon sama senior untuk diajak kembali bekerja, saya kembali bersemangat lagi. Nah, hasil berita acara tersebut dituangkan dalam berita acara. Berita acaranya itu isinya saya kurang paham karena berita acara tersebut kopiannya saya tidak diberikan, dan hal kopian tersebut saya awalnya tidak tahu apakah itu harus saya terima atau tidak. Cuman tempo hari itu alasannya adalah ini rahasia belum bisa diberikan kepada pihak yang diperiksa. Nah, kemudian saya kembali ke kantor dan besoknya saya kembali bekerja sembari menunggu senior tersebut, namanya Mas Nova Harisanto, menjadi PPK di tahun berikutnya. Saya
membantu dia untuk menyusun pra eh, pra pekerjaan untuk pejabat pembuat komitmen. Dan di PPK yang sebelah juga ada namanya Mas Utomo namanya, dia pindahan dari Kalimantan, tempo hari Kalimantan, di daerah Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara kalau nggak salah gitu ya. Nah, saya membantu 2 PPK yang ada kaitannya dengan proses pemindahan ruang pusat kendali yang pelaksanaan dulu 2017 dipindahkan, proses pemindahan pusat kendali itu ke gedung kementerian di tahun saya membantu 2 orang PPK ini. Nah, pada saat saya membantu ya saya sampaikan bisa kita lakukan, yang pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, kebetulan yang menjadi pelaksana kegiatan ATCS tersebut adalah pelaksana yang melakukan tahun 2017 tersebut, karena saya interaksi dengan mereka lewat perintah dari PPK. Nah, singkat cerita nanti detail untuk proses pemindahannya itu nanti saya ceritakan kembali di video selanjutnya, karena durasi video ini harus saya buatkan tidak terlalu panjang. Jadi nanti proses berikutnya saya ceritakan di video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mendukung saya, kemudian yang berkomentar, ada yang positif. Kalau bisa dibilang sih semuanya positif ya. Cuman kemarin ada yang menyampaikan ke saya lewat pesan itu, ikhlaskan sajalah Dek, karena banyak juga senior-seniormu yang sudah berhenti PNS dan bisa hidup dengan cara bukan PNS. Seperti itulah komentarnya. Nanti untuk komentar-komentar kawan-kawan nanti saya siapkan di video berikutnya, sekalian saya jawab. Nah, pesan tersebut ikhlaskanlah Dek PNS-mu, karena banyak para seniormu juga yang sudah berhenti dari PNS dan bisa hidup dengan cara lain, dan carilah pekerjaan atau kegiatan yang berkah. Kemudian saya jawab, ya terima kasih atas komentarnya Kak, karena menurut saya pun PNS itu sangat berkah, seperti itu. Jadi itu salah satu komentar yang menjadi perhatian saya. Saya juga ingin mengharapkan komentar-komentar positif atau cara bagaimana bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia, agar saya dapat kembali menjadi ASN. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.